Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kebersamaan dalam keberagaman keluarga. Jadi apa saja sih Pak Guru hari ini kita mau belajar? Nah, kita lihat sama-sama. Materinya apa saja yang mau kita pelajari. Kita mau belajar yang pertama itu, kita mau tahu tentang apa itu keluarga inti, apa itu keluarga besar, ciri khas, kita mau tahu ciri khas itu jenis kelaminnya apa, ciri fisiknya seperti apa, kegemaran seperti apa, dan juga tidak kalah pentingnya adalah suku bangsa. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pengucapan salam dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita mulai kepada pelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, keluarga itu inti itu apa sih? Pak Guru, keluarga inti itu apa ya kira-kira? Nah, keluarga inti itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, terdiri dari ibu, terdiri dari anak. Anaknya itu bisa anak-anak dengan abangnya, kakaknya, atau dengan adiknya. Jadi keluarga inti itu ada ayah, ibu, kita, dan saudara-saudari kita. Jadi itu dinamakan saudara inti. Kenapa kalau misalkan ada kakek, nenek, om, tante itu masuk di mana ya Pak Guru? Hmm, jadi itu masuknya di keluarga besar. Ya, tadi kalau keluarga inti cuma kita, orang tua kita, dan saudara kita. Sekarang keluarga besar seperti yang tadi. Ada keluarga kita, itu keluarga inti, orang tua ayah dan ibu yang kita sebut dengan kakek dan nenek, kita panggil kakek dan nenek, dan juga saudara ayah dan ibu yang sering kita panggil dengan tante dan juga om. Nah, itu adalah keluarga besar. Nah, kalau keluarga besar itu kita sebutnya dengan panggilan kerabat. Jadi, kita tadi kalau kita, saudara kita, ayah dan ibu kita itu dinamakan keluarga inti. Kalau misalnya sudah ada kakek, sudah ada nenek, sudah ada tante, sudah ada om, sudah ada sepupu, itu masuknya di keluarga besar. Nah, mereka disebut sebagai kerabat kita. Jadi kakek nenek, om dan tante itu disebut sebagai kerabat kita atau keluarga terdekat kita. Ya anak-anak jangan lupa ya, tadi kalau keluarga inti cuma kita, saudara-saudari kita, ayah dan ibu kita, itu adalah keluarga inti. Kalau sudah ada nenek dan kakek, kemudian sudah ada tante dan om, itu berarti masuknya ke keluarga besar. Dan mereka adalah keluarga paling dekat kita, yang disebut dengan kerabat. Coba kita eja sama-sama, kerabat. Jadi bacanya kerabat. Oke, good. Sekarang kita lanjut. Tadi kan kita sudah tahu keluarga inti itu apa. Keluarga besar juga kita sudah tahu. Nah, sekarang kita mau tahu tentang ciri khas anggota keluarga. Nah, anak-anak, ciri khas itu adalah sesuatu hal yang unik yang anak-anak punya dan berbeda dari orang lain. Nah, pertama kita mau tahu dulu tentang jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin itu Tuhan menciptakan hanya ada dua jenis kelamin, yaitu satu laki-laki dan juga satu perempuan. Nah, coba lihat nih, ada contoh, ada dua orang anak. Yang satu namanya Nathan, yang satu namanya Nina. Jadi Nathan adalah anak laki-laki. Jadi si Nathan ini anak laki-laki. Sedangkan si Nina adalah anak perempuan. Jadi jenis kelaminnya ada dua. Ada laki-laki dan perempuan seperti yang sudah Tuhan ciptakan. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya apalagi Pak Guru? Kalau misalnya kalau dilihat kan kita ada laki-laki dan perempuan nih. Terus apalagi Pak Guru yang bisa buat kita tuh unik dari yang lain? Nah, selanjutnya itu adalah ciri fisik. Ciri fisik itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata. Nah, kalau contoh di sini, Nathan ini punya rambut yang ikal, jadi rambutnya tidak lurus, tapi agak keriting-keriting gitu. Jadi rambutnya Nathan seperti itu. Nah, sedangkan rambutnya si Nina nih, rambutnya panjang. Nah, kira-kira ada apa lagi ya selain rambut tadi, Pak Guru?
ciri fisik yang bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa lihat warna kulit. Kemudian kita juga bisa lihat tinggi badan. Kita juga bisa lihat, apa yang bisa kita lihat lagi selain warna kulit dan tinggi badan? Ya, kita juga bisa lihat rambut, seperti yang dicontoh. Ada yang punya rambutnya lurus, ada yang punya rambutnya keriting, ada yang punya rambutnya ikal. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi ingat anak-anak, tadi yang pertama, bahwa ciri khas kita yang pertama, kita berbeda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Diciptakan Tuhan. Dan ciri-ciri fisik kita tuh bisa melihat, oh kita unik nih. Oh, seperti kita punya rambut yang ikal nih, di kakak-kakak kita nggak ada, atau abang-abang kita nggak punya rambut ikal, cuma kita sendiri di rumah yang punya rambut ikal. Nah, itu sesuatu hal yang unik atau hal yang berbeda dari orang lain, dan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, dan itu sangat bagus sekali. Jadi jangan pernah merasa, oh aku berbeda, tidak. Semuanya itu baik adanya. Perbedaan kita itu membuat kita sangat istimewa di mata Tuhan. Oke? Kita lanjut lagi, tadi kita kan sudah tahu banyak nih, kita tadi udah tahu tentang jenis kelamin, kalau misalnya ciri-ciri kita. Jenis kelaminnya ada dua ya, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Kedua adalah ciri fisik atau hal-hal yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat juga dari warna matanya. Kalau kita di Indonesia, kita anak-anak Indonesia, rata-rata warna mata kita adalah coklat dan hitam. Jadi tidak ada yang seperti kalau orang-orang luar negeri, mereka matanya warna biru, warna merah, warna hijau. Tidak ya. Punya kita lebih banyak warna matanya warna hitam. Oke. Itu ciri-ciri fisik anak-anak. Kira-kira apa lagi ya selain ciri-ciri fisik yang bisa kita pelajari? Ayo coba ingat, tadi kita sudah bahas tentang keluarga inti, kita sudah bahas tentang keluarga besar, kita sudah bahas sekarang ke ciri-ciri khusus, kita sudah tadi bahas tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, tadi kita sudah bahas tentang jenis kelamin, ciri fisik, berarti apa yang belum? Sekarang kita akan masuk ke kegemaran. Ya, anak-anak, kegemaran itu adalah kegiatan yang kita sukai. Nah, ini ada contoh nih. Ada bermain musik dan bernyanyi. Kok bermain ya, Pak? Iya, bukan bermain saja, tetapi ada bermain musik. Jadi kegemarannya bermain musik atau bernyanyi. Bisa juga yang kedua membaca, senang membaca. Jadi kegemaran ini anak-anak sama dengan hobi atau hal-hal yang sangat kita sukai. Jadi anak-anak perhatikan bagian yang Bapak garis kuning. Itu adalah kata kunci. Kata kunci itu supaya anak-anak ingat kalau kegemaran itu sama dengan hobi atau hal-hal yang kita sukai. Kita juga olahraga bisa, melukis bisa. Nah, ini contoh. Ada masih banyak sekali yang belum Bapak sebutkan. Jadi, nah, itu hal-hal yang kita sukai. Misalnya kita juga suka membantu orang tua di rumah. Misalnya suka menyapu, suka berkebun. Nah, itu juga suatu kegemaran. Kegemaran itu selalu kita lakukan dan kita senang melakukannya, bukan dengan paksaan. Jadi harus dilakukan dengan sukacita dan dengan senang hati. Oke. Wah, banyak ya ternyata Pak Guru. Sekarang kita sudah sampai di bahasan suku bangsa. Nah, anak-anak, suku bangsa itu adalah asal suku dari daerah mana. Jadi misalnya, kalau Pak Guru asalnya dari Papua. Nah, berarti suku bangsa Pak Guru jadi suku Papua. Nah, kalau misalnya anak-anak, karena kan ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Nah, kalau misalnya dari Jawa berarti disebut suku bangsanya suku Jawa. Suku Jawa itu ada banyak lagi. Nanti belum dipelajari di kelas 1 ya, nanti di kelas-kelas selanjutnya nanti anak-anak akan pelajari. Nah, itu contoh suku bangsa. Suku bangsa itu asalnya dari mana? Misalnya tadi Pak Guru kasih contoh, Pak Guru dari Papua. Terus ada, nah anak-anak yang Pak Guru ajar sekarang ini kan ada yang rata-ratanya tinggal di Kalimantan dan suku Dayak. Jadi suku bangsanya suku Dayak. Nah, nanti kalau misalnya
Pak Guru, kan suku Dayak itu banyak. Iya, banyak. Jadi suku bangsa itu kita yang daerahnya saja, daerah yang lebih besar. Jadi kalau dari Kalimantan kita bilang suku Dayak. Nanti kalau kita sudah belajar lagi di kelas selanjutnya akan dijelaskan secara rinci apa itu suku bangsa. Wow, sudah tidak terasa ya, banyak sekali. Pak Guru sudah kasih tahu tadi, sudah banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Sekarang kita kasih reward dulu untuk diri kita masing-masing. Kita tepuk good. Good, 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 good. Oke, kita ulang lagi. Good, 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 good. Oke, sudah semangat anak-anak. Sekarang kita mau lanjut lagi. Tadi kan kita sudah belajar nih banyak. Sekarang kita mau lanjut lagi. Kita mau belajar tentang pengucapan salam dalam bahasa Inggris. Kita akan belajar kosakata tentang pengucapan salam. Kira-kira salam itu ada apa saja ya? Ya, ada selamat pagi, ada selamat siang, kemudian ada selamat apa lagi? Ya, selamat malam. Jadi ada selamat malam, kemudian ada selamat tidur ketika kita mau tidur, kalian selamat tidur atau tidur aja. Nah, biasa kan kita langsung tidur aja. Nah, tapi ada salam juga. Selamat tidur. Kemudian selamat tinggal atau sampai jumpa lagi. Nah, itu juga adalah salam. Jadi hari ini kita akan belajar 5 salam. Yang pertama, selamat pagi. Yang kedua, selamat siang. Yang ketiga, selamat malam. Yang keempat, selamat tidur. Dan yang kelima, selamat apa? Bukan selamat, tetapi sampai jumpa. Atau sampai bertemu lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini dia kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi, nanti setelah Bapak ucapkan, anak-anak juga berlatih mengucapkan. Kita akan mengucapkannya secara perlahan-lahan. Oke, kata yang pertama adalah selamat pagi. Ayo ulang lagi. Selamat pagi. Bahasa Inggrisnya good morning. Good morning. Bacanya good morning. Oke? Sudah bisa? Oke, kita ulang sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Ini diulang-ulang lagi, nanti kita akan terus pelajari. Oke, kita lanjut. Tadi sudah tahu tentang good morning. Sekarang kita mau lihat lagi yang selamat siang. Nah, selamat siang ini kata bahasa Inggrisnya sedikit panjang ya anak-anak ya. Nah, mari kita sama-sama baca. Setelah Bapak ucapkan kata selamat siang, anak-anak juga harus ikutin. Begitu juga ketika Bapak sebutkan good afternoon, anak-anak juga harus mengikuti. Oke? Sip? Oke, kita mulai. Selamat siang. Oke. Good afternoon. Good afternoon. Oke, kita ulang lagi. Selamat siang. Good afternoon. Ulang sekali lagi. Good afternoon. Jadi bacanya good afternoon. Oke, sudah bisa semuanya? Oke, kita lanjut ke salam yang ketiga. Salam ketiga adalah jreng-jreng. Good evening atau selamat malam. Oke, mari kita mengeja dan kita membaca bersama-sama. Selamat malam. Ayo coba ulang lagi. Ya, selamat malam. Bahasa Inggrisnya good evening. Good evening. Oke, kita enjoy sama-sama ya. Selamat malam. Ayo ulangi lagi. Selamat malam. Kemudian good evening. Good evening.
Jadi langsung dibaca good evening. Oke? Sudah bisa? Ya, good. Mari kita lanjut ke yang salam yang keempat, yaitu good night. Nah, ini digunakan ketika kita mau tidur. Good night. Jadi, sekarang kita hafalkan dulu. Bahasa Indonesianya adalah selamat tidur. Selamat tidur bahasa Inggrisnya apa? Good night. Jadi, selamat tidur, good night. Nah, kita baca sama-sama ya. Selamat tidur. Oke, good. Good night. Ulang lagi. Good night. Good night. Oke, kalau sudah bisa anak-anak hebat. Mana jempolnya? Angkat jempolnya. Good. Sekarang yang terakhir. Yang kelima. Ya, yang kelima adalah goodbye. Jadi kita dada-dada sama teman, kita bilang goodbye. Ya, goodbye itu adalah sampai jumpa. Bahasa Indonesia adalah sampai jumpa. Kita sama-sama baca dulu katanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Goodbye. Goodbye. Jadi sudah ada 5 salam yang kita pelajari. Coba kita ulang lagi dari yang pertama. Selamat pagi. Good morning. Kita ulang dalam bahasa Inggris dulu, kemudian kita ulang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Good morning. Good morning. Good morning. Oke, good. Kalau sudah bisa, kita lanjut lagi ke kata yang kedua. Good afternoon. Good afternoon. Itu adalah kata yang kedua. Jadi good afternoon. Kata yang ketiga atau salam yang ketiga adalah good evening. Kita eja sama-sama. Good evening. Good evening. Itu adalah kata yang ke berapa? Ketiga atau salam yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kita ucapkan salamnya adalah good night. Good night. Good night. Good night. Oke, kalau sudah bisa, anak-anak hebat. Sekarang kita mau lanjut ke yang terakhir, yang kelima. Yaitu goodbye. 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 Oke, good. Kalau anak-anak sudah bisa mengikuti, anak-anak terus berlatih mengucapkan salam-salam ini. Nanti kita akan belajar lagi sama-sama bagaimana mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, dan juga sampai jumpa. Kita mau apa nih? Ayo, kita mau ngapain habis ini? Ya, jadi Pak Guru mau kasih tahu dulu. Tugas anak-anak untuk minggu ini, anak-anak akan menulis rapi. Menuliskan huruf A sampai dengan huruf Z menggunakan huruf kapital dan juga huruf biasa. Pak Guru, huruf kapital itu seperti apa sih? Nah, mari kita sama-sama lihat. Huruf kapital itu seperti apa? Nah, huruf kapital itu seperti yang ada nih. Contoh nih, Pak Guru kasih warna ya. Si warna yang kuning. Nah, itu namanya huruf kapital. Nanti di kelas selanjutnya kita akan belajar apa itu huruf kapital dan huruf biasa lebih mendetail. Nah, sekarang Pak Guru kasih tahu dulu buat anak-anak menulisnya seperti apa nanti di buku catatannya. Jadi nanti ditulis dulu huruf kapitalnya seperti yang ada di layar komputer atau di layar HP anak-anak yang terlihat nih. Ada yang Bapak kasih tanda warna kuning. Nah, itu adalah huruf kapital. Nanti dimulai dari huruf kapital, kemudian huruf biasa adalah huruf yang di sebelahnya. Jadi dituliskan huruf A. Misalnya, nah kelihatan nih, Pak Guru kasih besar. Besarkan dulu. Biar kelihatan nih sama anak-anak. Nah, ini adalah huruf A. Huruf A yang biasa. Jadi huruf A biasa, kemudian anak-anak nanti tulis lagi. Huruf yang B. B yang besar
Atau bukan B besar ya anak-anak, nama hurufnya huruf kapital. Kalau B besar semua huruf biasa bisa dibuat jadi besar. Jadi tulis huruf kapital. Kemudian anak-anak kasih warna nih. Ini. Kita pilih di sini dan jreng-jreng. Jadilah warna kuning. Nah, begitu juga anak-anak tuliskan huruf selanjutnya. Huruf C, C yang kapital, kemudian C biasa, lanjut lagi dengan huruf D kapital, D biasa, hingga huruf yang selanjutnya. Jadi anak-anak ingat, jadi ditulis dulu huruf kapitalnya yang guru kasih tanda warna kuning, kemudian ditulis huruf biasanya yang lebih kecil. Jadi ingat, kalau huruf B, perut-perutnya maju ke depan. Sedangkan kalau huruf D dibalik. Jadi huruf B seperti ini. Coba lihat Pak Guru tulis di udara. Jadi ditarik satu garis ke bawah, kemudian dibuat lengkungan di depan perutnya. Kemudian kalau huruf yang D, ditarik dulu garisnya di belakang, kemudian dibuat lengkungannya ke sini. Jadi kalau B lengkungannya ke sini, kalau D lengkungannya ke sini, ya. Kemudian huruf E. Setelah huruf D, kita punya huruf E. Jadi ini E kapital, kemudian ini E kecil. Jadi anak-anak kalau menuliskan huruf E di garis seperti ini. E. Nah, jangan lupa. Jadi ditulisnya sampai huruf Z ya. Jadi tugasnya untuk minggu ini anak-anak menuliskan huruf-huruf dari A sampai dengan huruf Z menggunakan huruf kapital dan huruf biasa. Ditulis yang rapi ya. Jadi harus rapi. Tidak boleh ke kirinya besar, ke kanannya kecil. Harus rapi. Jadi tidak boleh terlalu banyak dicoret-coret. Tapi kalau mau diwarnai boleh ya. Boleh menggunakan pensil warna, boleh diwarnain huruf-hurufnya. Supaya anak-anak bisa lebih enak lihatnya. Kalau banyak warna kan apa, tapi jangan terlalu dikotori. Jadi hurufnya harus tetap rapi. Boleh menggunakan pensil warna, boleh juga gunakan pensil biasa, tidak apa. Yang penting anak-anak menuliskan dengan rapi huruf A sampai dengan huruf Z dengan huruf kapital, menggunakan huruf kapital dan juga huruf biasa. Nah, itu tugas untuk hari ini. Nah, sekarang kita mau ngapain ya Pak Guru? Kita mau sama-sama mereview apa yang tadi sudah kita pelajari sama-sama. Yuk, kita sudah pelajari apa saja? Mari kita lihat dari atas. Apa saja ya yang tadi sudah kita pelajari? Semoga anak-anak masih ingat. Kita tadi sudah pelajari tentang keluarga inti. Jadi jangan lupa keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu kita, dan saudara-saudari kita. Keluarga besar itu adalah keluarga kita, kemudian orang tua dari ayah dan ibu kita yang kita panggil dengan kakek dan nenek, kemudian saudara ayah dan ibu yang kita panggil dengan om dan tante. Mereka semua itu disebut sebagai apa? Sebagai ya, kerabat kita atau orang-orang dari keluarga kita yang paling dekat. Kita sudah belajar juga tentang ciri khas. Jadi hanya ada dua ya, penciptain laki-laki dan perempuan. Kemudian ciri fisik, kita sudah tahu, wah kita nih hebat nih, oh kita punya rambutnya panjang sekali. Yang cewek-cewek nih pasti rambutnya panjang-panjang semua. Wah, berarti saya punya rambutnya panjang. Oh, mama saya rambutnya pendek. Nah, itu namanya ciri fisik yang bisa anak-anak lihat. Kemudian yang selanjutnya apa? Sudah belajar tentang kegemaran atau hal yang kita sukai. Kita suka bernyanyi, kita suka bermain musik, kita suka olahraga, kita suka membaca, dan kita juga suka melukis. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang suku bangsa, atau dari mana asal suku kita, dari daerah mana, di Indonesia atau di dalam pulau kita masing-masing. Dan kita juga sudah belajar hari ini kosakata salam dalam bahasa Inggris. Ada berapa? Ada 5. Jadi ada 5. Ada 5 kosakata. Yang pertama itu ada good morning, kemudian yang kedua ada good afternoon, yang ketiga ada good evening, dan yang keempat ada good night.
good night. Kemudian yang kelima ada goodbye. Ya, hari ini pembelajaran kita sampai di situ. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Menulis rapi huruf A sampai dengan Z, menggunakan huruf kapital dan juga huruf biasa. Ya, oke anak-anak, siap. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. God bless you. Sampai jumpa anak-anak.